Pemirsa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperpanjang status tanggap darurat di 28 kabupaten kota di Aceh, Sumatera, dan Sumatera Barat. Alasan perpanjangan adalah masih tingginya jumlah korban serta belum pulihnya akses transportasi darat di 28 kabupaten kota itu. Seiring perpanjangan, BNPB memastikan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah terus diperkuat. Tujuan utamanya pemulihan infrastruktur dan layanan dasar dapat segera rampung sekaligus membuka kembali isolasi wilayah yang masih terdampak. Untuk lebih jelasnya kita akan membahas bersama narasumber yang sudah tersambung melalui Zoom. Ada Wakil Bupati PD Jaya Hasan Basri. Selamat sore Pak Hasan Basri. Ya, selamat malam. Selamat malam Pak, dengan Tasya Pak di NTV Prime. Terima kasih untuk waktunya Pak. Ya, terima kasih, sama-sama. Ya, Pak Hasan Basri, ini sudah hampir 3 minggu pasca bencana. Mungkin bisa diceritakan gambaran secara umum di PD Jaya seperti apa saat ini kondisinya, Pak? Ya, pertama sekali saya Hasan Basri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi PD Jaya saat ini kami masih fokus membersihkan jalan-jalan utama untuk bisa menyalurkan bantuan-bantuan kepada pengungsi-pengungsi dan kita fokus menyalurkan air minum, pemeriksaan kesehatan kepada pengungsi. Dan masih ada juga jalan yang belum bisa lalui akibat masih dalamnya ada beberapa titik air. Dan kondisi kita saat ini sangat membutuhkan tenda-tenda darurat untuk pengungsi, membutuhkan hunian sementara, dan membutuhkan tenda-tenda darurat untuk anak-anak kami bisa belajar. Baik. Kalau kondisi pengungsi saat ini Pak, ini kan memang kami tahu bahwa tersebar di beberapa posko ya Pak Hasan Basri. Itu seperti apa kondisi para pengungsi di sana? Kondisi pengungsi kita sangat memprihatinkan karena mereka tidur di lantai, tidak beralaskan tikar, ada sebagian yang berdesakan. Dan fasilitas juga lampu penerangan tidak ada, dan kami juga sangat kekurangan obat-obatan. Tapi kalau makanan memadai, tapi juga kekurangan sanitasi di kita. Maka dengan itu kami sangat membutuhkan adalah hunian sementara, baik berupa tenda maupun rumah hunian sementara darurat yang sangat kita butuhkan untuk bisa kita tempatkan di tempat-tempat yang telah kita tetapkan, baik ke tempat-tempat umum maupun di dekat-dekat rumah mereka yang menjadi bencana. Baik Pak Hasan Basri, kalau Anda tadi sampai 2 kali mengatakan butuh tenda, butuh hunian sementara, artinya hingga saat ini tenda belum ada atau sudah ada tapi tidak bisa disalurkan Pak Hasan Basri? Tenda kebetulan baru ada pada hari ini, ada kiriman dari BNPB Pusat, tenda besar 2 unit, ada berapa tenda untuk keluarga, tapi baru sore ini sampai ke kita. Baru ini, tapi dengan jumlah pengungsi kita itu sangat terbatas. Dan sampai hari ini kita hari ke-21, semenjak bencana tanggal 25, kita juga di pengungsian butuh obat-obatan. Dengan demikian, kita sangat pelayanan kesehatan sangat kita perlukan. Dan dengan anak-anak kita sampai hari ini, tidak terhentinya belajar mengajar, sehingga kami sangat mengharapkan juga baik tenda untuk anak-anak kami belajar mengajar maupun bentuk
bangunan darurat untuk bisa anak-anak kami belajar. Itu harapan kita. Begitu juga kepada anak-anak kami, kita sangat membutuhkan adalah pakaian mereka untuk bisa belajar, pakaian sekolah maupun buku-buku untuk mereka bisa belajar. Karena semua keadaan ini adalah mereka tidak punya pakaian lagi, tidak punya buku lagi, tidak punya apapun, tidak ada lagi. Sehingga kita sangat membutuhkan fasilitas untuk bisa mereka belajar mengajar. Baik, Pak Hasan, ini artinya selama 21 hari ini tidak ada sama sekali proses belajar mengajar yang berjalan ya Pak Hasan? Ya, tidak belajar karena karena tidak ada tempat sama sekali. Karena sekolahnya belum kita ini masih tinggi lumpurnya, ada yang 1, ada yang 2 meter, ada yang sampai 4 meter. Sehingga kita membutuhkan adalah tempat belajar darurat baik dari tenda maupun dari bangunan darurat yang sifatnya hunian bangunan sementara. Begitu juga kepada pengungsi kita. Kalau terus-menerus pengungsi di pengungsian, ini berimbas sekali ke penyakit-penyakit. Karena mereka rame-rame di situ, tidurnya tidak nyaman, kesehatannya juga baik, fasilitas sanitasi juga sangat kurang, sehingga kita membutuhkan mereka untuk pulang. Pulang mereka itu karena rumahnya tidak ada, perlu di hunian sementara. Karena kalau terus-menerus mereka di situ, imbas penyakitnya sangat banyak, baik gatal-gatal, batuk, demam, sesak nafas, dan penyakit-penyakit lainnya. Dan kita juga membutuhkan obat-obatan. Sehingga kita dengan kondisi ini sudah 21 hari dia di pengungsian yang gelap, tidak ada lampu malam-malam, dan berdesakan. Kita membutuhkan apalagi anak-anak atau ibu-ibu hamil perlu untuk segera kita buat untuk kita kembalikan atau kita pindahkan dari tempat pengungsian ini. Tapi kalau terus-menerus ini sangat kita sayangkan. Pertama lagi kondisi anak-anak gabung rame-rame dengan orang tua dan ibu anak kecil, ibu hamil, berbagai penyakit itu akan menjadi menular kepada mereka-mereka yang di pengungsian. Itulah harapan kita kepada pemerintah pusat, baik BNPB maupun Presiden maupun Kementerian PU. Kita juga hancur semuanya adalah penyaluran air bersih atau WTP kita, penyaringan air WTP kita 3 rusak. Jadi air minum kita sekarang adalah kita suplai melalui tangki-tangki mobil kepada pengungsi maupun kepada masyarakat. Selanjutnya kita juga merusak hampir 500 hektar sawah yang mau kita tanam padi, dan 473 hektar sawah kita yang mau panen. Tinggal 1 minggu lagi panen, sawah itu tidak menjadi pusu, tidak bisa kita panen. Dan kami juga merusak ada 7 irigasi. DI kita, irigasi teknis kita rusak. Dengan rusak 7 irigasi itu mengakibatkan nanti 6.200 hektar sawah kami tidak bisa tanam di masa tanam pada tahun ini. Ini sangat kita sayangkan karena masyarakat PD Jaya adalah seluruhnya adalah petani dan mencari makan adalah dari pertanian. Ini kami mengharapkan juga kepada Menteri Pertanian dan Menko Pangan untuk membantu kita. Begitu juga tambak kita, 1.700 tambak kita yang ada bandeng, udang, dan sebagainya juga semua tenggelam menjadi lumpur. Lumpur ini kalau nggak kita bersihkan juga tidak bisa menjadi tambak lagi. Begitu juga sawah yang saya sampaikan tadi. Sawah itu tertimbun tanah 1 sampai 2 meter. Kalau tanah ini nggak dibuang atau lumpur ini nggak dibuang, berarti sawah kami tidak bisa digunakan lagi. Itu problem PD Jaya yang sangat menyedihkan. Baik begitu juga ada beberapa jembatan yang putus, jalan yang putus, rumah yang rusak berat. Kita adalah 5.000
4.529. Rusak sedang ada 1.029, begitu juga rusak ringan ini ada 1.600. Jadi rumah yang hilang lebih kurang 95 rumah. Itu yang dapat kami sampaikan. Baik, Pak Hasan, ini kalau mendengar cerita Anda tampaknya memang keadaannya masih sangat lumpuh, belum ada bantuan-bantuan yang kemudian bisa mencapai para pengungsi, bahkan tenda pun juga masih belum ada ya Pak Hasan. Bagaimana koordinasi Pemda dengan pemerintah pusat dan juga BNPB, Pak Hasan? Apakah sudah ada janji-janji atau target-target dalam waktu dekat akan dilakukan sesuatu? Kebetulan alhamdulillah BNPB ada juga yang standby di kita, ada beberapa orang. Kita terus koordinasi, kita telah menentukan titik yang akan kita buat rumah hunian sementara, maupun kita telah menentukan titik lokasi yang akan kita buat rumah hunian tetap atau humtap. Dengan BNPB rutin kita koordinasi. Cuman kita selama ini yang ada bantuan adalah baru beberapa tenda yang tadi sore sampai dari BNPB. Yang selainnya adalah cuman bentuk bantuan dari pemerintah maupun dari masyarakat, lembaga sosial, itu sifatnya adalah sembako untuk bisa dimasak di tempat-tempat pengungsian. Tapi kita dengan sudah 21 hari ini, kita sangat prihatin dengan kondisi di lapangan. Dengan itu kita mengharapkan masyarakat mana yang bisa kita relokasi untuk hunian sementara, kita relokasi. Begitu juga untuk anak-anak sekolah, supaya segera mereka untuk bisa belajar. Itu harapan kita. Mudah-mudahan pemerintah pusat akan segera merealisasi apa harapan kita. Kalau terus-menerus anak-anak kami tidak bisa belajar, ini sangat kita khawatirkan, apalagi kondisi mereka dengan tidur di pengungsian dengan begitu ramai dan padat, dan sangat tidak memenuhi standar. Demikian. Baik, Pak Hasan, ini kalau saya mengutip statement dari Pak Bupati, Pak Sibral Malaisi, yang sempat mengaku kewalahan karena tidak tahu atau tidak punya sumber daya manusia, tidak punya sumber daya keuangan untuk menangani bencana. Sekarang ini Pak Hasan sendiri rasanya masih kewalahan atau sudah lumayan teratasi keadaan di PD, Pak Hasan? Kalau kita daerah Kabupaten PDJ adalah dengan APBD kita cuman 861 miliar, itu untuk dengan jumlah PNS 3.500, itu sangat minim APBD kita. Dengan itu kalau kami tidak dibantu oleh pemerintah pusat, sama sekali tidak bisa bergerak. Sampai saat ini belum ada membangun bantuan, sebuah WTP. Pak Hasan, sampai saat ini bantuan dari pemerintah pusat belum turun ya, Pak? Pusat baru sudah turun 4 miliar. Itulah yang akan kita gunakan untuk operasional, sewa alat berat, membersihkan, membeli BBM, untuk supaya kita mengharapkan tidak ada desa-desa atau daerah yang terisolir, sehingga saat ini kita ada alat berat yang mengerjakan di lapangan adalah sebanyak 18 unit untuk menerobos jalan-jalan utama supaya Baik, Pak Hasan. Halo, Pak Hasan. Pak Hasan, bisa mendengar suara saya, Pak Hasan? Agak terputus, Pak Hasan. Ya. Mohon maaf, tadi sempat terputus, Pak Hasan. Halo. Iya. Halo. Iya, suaranya sudah jelas, Pak. Halo. Mungkin gambarnya masih freeze, tapi mungkin dicoba bicara lagi, Pak Hasan. Halo. Iya, bisa kami dengar suara Pak Hasan? Halo? Iya, pemirsa Kalau kita. kami di daerah
Baik, pemirsa kami akan break dulu sejenak. Kami masih akan berbincang dengan Wakil Bupati PD Jaya Hasan Basri usai jeda berikut.